Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Trinda Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 248420200002. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang tertinggal untuk memenuhi absen saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Saleh Fahrudin, MPD. Untuk yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Lalu, ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Bachmann 1990 menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam nilai pemakaian dan bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata krama umumnya sama. Konsep dasar. Konsep dasar adalah suatu pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmu yang ada. Konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai sebagai dasar dari penyelenggaraan bagi kehidupan bernegara Republik Indonesia. Lalu ada pola dasar kalimat. Kalimat merupakan primadona dan kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam perataan kalimatlah seseorang dosen dapat menyampaikan maksud secara lengkap dan jelas. Satuan bentuk bahasa yang kita kenal sebelum sampai pada tingkat kalimat adalah kata, misal tidak, dan frasa untuk kalimat kata, misal tidak tahu. Kalimat dan frasa tidak dapat mengungkapkan suatu maksud secara lengkap dan jelas, kecuali jika kata dan frasa itu sedang berperan dalam kalimat minor atau merupakan jawaban sebuah pernyataan untuk berkalimat dengan baik. Pentingnya untuk memahami struktur dasar kalimat terlebih dahulu. Sebelum menentukan kalimat sebagai unsur bahasa, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa secara sederhana, bahasa terdiri dari dua lapisan, yaitu bentuk dan lapisan arti. Bentuk bahasa terdiri atas satuan-satuan sebagai pembentukannya, dan secara umum disebut sebagai satuan gramatik. Satuan-satuan yang dimaksud ialah morfem, kata, frasa, kluasa, kalimat, dan wacana.
Khususnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tups, harus memiliki subjek dan predikat. Kalau tidak memiliki unsur subjek dan predikat, pernyataan itu bukanlah kalimat. Untuk dapat memahami berkalimat dengan baik, penulis terlebih dahulu harus mengetahui struktur dasar suatu kalimat, pola dari sebuah kalimat, dan jenis-jenis kalimat. Lalu, kalimat majemuk. Dalam penulisan berbahasa, baik ditulis maupun tidak, kita harus memperhatikan aturan dan kaidah yang sudah tercantum secara tertulis atau tidak. Dalam penulisan juga dapat diperbolehkan menggunakan kata yang terlalu lepas, karena jika disusun dengan tepat, maka akan terbentuk kata yang akan dinamakan kalimat, yaitu rangkaian, yang menggunakan gagasan, pikiran, perasaan, dan setelah terrangkai, sebuah kalimat bisa diubah menjadi kalimat dasar, tapi terbatas. Artinya, kalimat yang kita gunakan dalam kehidupan berasal dari beberapa pola kalimat dasar yang berdasarkan kaidah yang berlaku. Cara yang tepat jika kita berkomunikasi seharusnya menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami pendengar, atau bisa disebut eksplisit. Tapi, terkadang harapan itu tidak bisa tercapai karena biasanya lawan bicara tidak memahami maksud dari apa yang disampaikan atau yang dituliskan. Maka dari itu, unsur kalimat yang digunakan harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur yang digunakan seharusnya tidak boleh ada yang dihilangkan supaya tidak membuat pendengar atau pembicara bingung. Lalu, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan gagasan, penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Nasuca, Rahman, dan Wahyudi, 2009. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan jika ada materi yang tidak terlalu dipahami atau tidak mudah dipahami, kami juga minta maaf, saya juga minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.